Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang sedang saya tempuh di semester 5 ini, yaitu manajemen produksi agribisnis. Salah satu komponen yang ada di pertanian, komoditas yang ada di pertanian, yaitu sektor perkebunan. Salah satunya yaitu komoditas kopi. Di sini saya mengambil komoditas kopi yang berada di Pasuruan. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Syifa Ulzanah, NIM 180321100146. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Baik, di sini saya akan membahas 3 aspek yang ada di dalam manajemen produksi agribisnis. Yang pertama yaitu manajemen mutu, yang kedua manajemen persediaan, yang ketiga yaitu manajemen pemeliharaan. Baik, yaitu latar belakang kenapa saya mengambil komoditas kopi. Di Kabupaten Pasuruan tidak hanya memiliki keunggulan di tanaman pangan, namun juga di tanaman perkebunan. Salah satu produk unggulan tanaman di perkebunan di Kabupaten Pasuruan adalah kopi. Merupakan komoditas Kabupaten Pasuruan yang terkenal dengan cita rasa kopinya yang nikmat dan harum. Sejak dikembangkan melalui branding kopi Kapiten, kopi asal Kabupaten Pasuruan semakin terkenal di kalangan masyarakat, baik dari dalam maupun luar Kabupaten Pasuruan, dengan prospek pasar yang sangat menjanjikan. Baik, nilai tambah yang diperoleh oleh komoditas kopi yaitu ketika pembersihan, nilai tambah yang diperoleh yaitu 311 per kilonya, dan untuk rasio nilai tambahnya yaitu 5,1. Sedangkan jika dilanjut ke tahap pembersihan dan grading, yaitu memperoleh nilai tambah sebesar 1.033,3 per kilonya. Untuk rasionya nilai tambahnya yaitu 15,05%. Baik, ketika berada di tahap pembersihan menjadi kopi OC, yaitu nilai tambahnya sebesar 4.016,67 per kilonya, dan untuk nilai rasio nilai tambahnya yaitu 40,48%. Ketika kopi sudah menjadi nilai tambah kopi ketika menjadi kopi bubuk, yaitu nilai tambah yang diperoleh yaitu 18.725 per kilonya, sedangkan rasio nilai tambahnya sebesar 52,50. Baik, selanjutnya yaitu manajemen mutu. Dimensi kualitas yang ditonjolkan dari produk kita dibandingkan produk pesaing yaitu dimensi kualitas yang ditonjolkan dari produk kita dibandingkan produk lain. Yang pertama yaitu performance atau kinerja pelayanan yang kami berikan kepada konsumen, yaitu melayani pembeli atau pesanan dengan cepat agar konsumen tidak kecewa terhadap pelayanan kita. Pelayanan yang ramah dengan berbicara sopan terhadap konsumen. Karyawan yang bekerja di perusahaan kami harus berpenampilan rapi agar dapat meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua yaitu estetik, yaitu memiliki kemasan yang menarik, yaitu dengan menggunakan kemasan ada yang bervariasi, ada yang botol, ada yang bold, ada yang pakai cup. Jadi warna kemasan yang agak kecoklatan dengan tujuan agar konsumen tertarik
untuk membeli produk kami. Kenapa kami memilih warna coklat? Karena itu ciri khas dari kopi kami tersendiri. Yang selanjutnya yaitu durability atau ketahanan produk. Produk bubuk kopi memiliki masa ketahanan selama 3 tahun. Yang selanjutnya yaitu features atau filter, yang yaitu memberikan ciri-ciri tambahan atau keistimewaan berupa pemberian varian rasa pada kopi, yaitu rasa di kopi saya sendiri ada 2 rasa. Yang pertama itu yang original, yang kedua itu bubuk kopi robusta yang mungkin rasanya sedikit kecut. Yang membedakan antara dua varian itu yaitu harganya dan juga kemasan. Selanjutnya yaitu serviceability atau penanganan keluhan, yaitu menggunakan kuesioner yang nantinya diberikan kepada konsumen yang membeli produk kopi kami dengan bertujuan untuk melihat penilaian konsumen terhadap pelayanan yang telah kita berikan, baik keluhan atau saran yang bisa membangun perusahaan kami sehingga bisa menjadi bahan evaluasi terhadap pelayanan atau produk yang kami keluarkan. Baik, selanjutnya yaitu biaya pencapaian kualitas. Baik, yang pertama yaitu biaya prevention atau biaya pencegahan. Biaya pencegahan yang dikeluarkan oleh perusahaan kami agar tidak mengalami kerugian antara lain. Yang pertama yaitu biaya program pelatihan SDM pada perusahaan meliputi biaya pengembangan program pelatihan, biaya penggunaan fasilitas pelatihan, biaya pengadaan bahan dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu biaya perencanaan dalam memulai suatu bisnis, meliputi biaya bahan baku, biaya peralatan, biaya penyusutan, biaya tenaga kerja. Selanjutnya yaitu biaya desain kemasan dengan menggunakan jasa desainer yang profesional dalam membuat desain kemasan produk. Baik, selanjutnya yaitu biaya proses dan biaya promosi, meliputi biaya periklanan pada media elektronik dan cetak, biaya pameran produk dan biaya sponsorship. Baik, selanjutnya yaitu biaya appraisal atau biaya penilaian, biaya inspeksi atau standar kualitas produk dengan melakukan pengujian terhadap produk apakah sudah memenuhi standar atau terdapat produk yang cacat. Ya, selanjutnya yaitu biaya peralatan. Biaya peralatan uji meliputi pengujian terhadap peralatan pembuat adonan, peralatan pencetakan bubuk kopi, peralatan pemotongan, dan peralatan alat pengemas. Selanjutnya yaitu operator, yaitu meliputi pengujian terhadap operator yang akan menjalankan mesin di perusahaan kopi. Selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Yang pertama yaitu tujuan spesifik melakukan manajemen persediaan pada usaha kami, yaitu tujuan utama perusahaan kami melakukan manajemen persediaan adalah untuk mempermudah operasional pada suatu perusahaan meliputi produksi bubuk kopi dan penjualan bubuk kopi. Maka kami akan mengambil komoditas hasil bubuk kopi unggulan yang berada di daerah Pasuruan dengan melakukan mitra terhadap petani dengan tujuan saling menguntungkan karena petani akan mendapatkan harga penjual yang wajar dan edukasi mengenai cara memperoleh hasil panen yang berkualitas, sedangkan untuk perusahaan sendiri mendapatkan bahan baku yang diperlukan dengan kualitas yang baik. Baik, selanjutnya yaitu kualitas pesanan yang optimal agar biaya persediaan mencapai titik terendah. Baik, di sini yang pertama ekonomi ordering quantity atau bisa disebut dengan IOQ.
Baik, di sini sudah diketahui F-nya 150, F artinya biaya tetap, S-nya diketahui 10.000 per kilogramnya, yang artinya S di sini penjualan per tahunnya. Ya, selanjutnya ya C sudah diketahui sebesar 0,15, yang artinya C di sini yaitu biaya, dan selanjutnya yaitu ada B yang artinya harga beli per unit. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus dari EOQ tersebut, yaitu 2 dikali F dikali S terus dibagi C dikali P. Diketahui F sebesar 150, sedangkan S-nya 10.000. Berarti 150 dikali 100.000 terus dikali 2, hasilnya 3 juta, sedangkan 0,15 dikali 20.000 diketahui hasilnya 3.000. 3 juta dibagi 3.000 diketahui hasilnya sebesar 1.000, akar dari 1.000 yaitu 31,6 per kilonya. Untuk penjumlahan total biaya persediaan biaya penyimpanan, yaitu rumusnya C dikali P buka kurung Q dibagi 2. C-nya di sini 0,15 dikali 20.000 buka kurung 31,6 dibagi 2, 0,15 dikali 20 hasilnya 3.000, sedangkan 31,6 dibagi 2 sebesar 15,8. Ketika dikalkulasikan 3.000 kali 15,8 memperoleh sebesar 47,400. Biaya pemesanan selanjutnya yaitu biaya pemesanan. Diketahui rumus F dikali buka kurung S dibagi Q tutup kurung, yaitu 150 buka kurung 10.000 dibagi 31,6 menghasilkan 316,4. Berarti 150 dikali 316,4 hasilnya yaitu 47,460. Selanjutnya yaitu biaya safety stock, yang rumusnya C dikali P, yang perhitungannya yaitu 0,15 dikali 2.000 dikali 5 per 5, hasilnya yaitu 15.000. Selanjutnya yaitu perhitungan TIC atau total biaya persediaan, rumusnya yaitu biaya penyimpanan ditambah pemesanan dan ditambah biaya safety stock, dimana perhitungannya yaitu 47,400 ditambah 47,460 ditambah 15.000, hasilnya yaitu 109,860. Selanjutnya yaitu perhitungan reorder point. Pemasaran dalam 1 tahun yaitu 10.000 dibagi 31 sama dengan 322,5 sama dengan dibulatkan menjadi 322 kali dalam pemesanan tingkat pemakaian per hari. Selanjutnya yaitu 10.000 dibagi 365 per hari dibagi 365 per hari ditemui senilai 27,4 atau bisa dibulatkan yaitu sebesar 27 kg. Jika dilakukan per minggu, 52 minggu dibagi 322 kali sama dengan sebesar 0,161. Jadi untuk perharinya yaitu 0,161 dikali 7 hari sama dengan 1
1,127. Apabila dihitung per jamnya yaitu 1,127 dikali 24-nya sama dengan 27,4 jam atau setara dengan yaitu 27 jam sama dengan 2 hari 3 jam. Jika tiap 2 hari 3 jam sekali suatu perusahaan melakukan reorder point. Baik, selanjutnya itu manajemen pemeliharaan atau bisa dibilang maintenance. Yang pertama yaitu bentuk pemeliharaan. Bentuk pemeliharaan yang kami gunakan adalah memelihara secara terencana, yaitu melakukan perawatan sesuai dengan rencana yang telah perusahaan kami buat, meliputi pemeliharaan pencegahan dan memperbaiki masalah kecil pada mesin olahan kopi seperti melakukan pelumasan dan penyetelan, dan pemeliharaan prediktif, melakukan pengecekan peralatan produksi kopi secara berskala atau terjadwal apabila terdapat kerusakan pada mesin seperti gilingan kopi atau mesin packing sehingga dapat mengetahui kerusakannya. Yang kedua yaitu manfaat dalam menerapkan pemeliharaan secara terencana. Yang pertama, fasilitas peralatan operasional bubuk kopi dapat terjamin aman dan siap untuk digunakan. Yang kedua, dapat memperpanjang kegunaan terhadap mesin untuk produksi bubuk kopi. Yang ketiga yaitu untuk menjamin keselamatan tenaga kerja atau operator yang menjalankan mesin tersebut. Baik, cukup dari pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.